Halo semua, perkenalkan nama saya Agnesia Fenalatuan, biasa dipanggil Fiona. Saya dari Prodi Sistem Informasi semester 2 dengan NIM 24040001. Jadi di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Membangun Informasi Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi. Di slide yang pertama adalah pengantar komputer dalam sistem informasi. Apa itu komputer? Nah, komputer ini adalah alat utama dalam pengelolaan data dan juga informasi. Dalam sistem informasi, komputer ini digunakan untuk mengelola data menjadi informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan juga manajemen. Nah, komputer ini adalah alat utama dalam pengelolaan data dan juga informasi. Jadi, tanpa adanya komputer, sistem informasi ini tidak dapat berjalan secara maksimal. Komputer ini dapat membantu banyak sekali aktivitas di dalam berbagai dunia kerja maupun di dunia pendidikan. Selanjutnya, di slide kedua, sistem komputer. Nah, sistem komputer ini adalah kumpulan komponen yang saling terintegrasi, terdiri dari hardware, software, dan juga brainware. Nah, ketiganya ini bekerja sama untuk menjalankan proses pengelolaan data. Nah, sistem informasi ini adalah komponen yang saling terintegrasi, terdiri dari beberapa bagian utama ini. Nah, jadi sistem komputer ini merupakan bagian penting dalam sistem informasi. Nah, karena dia terdiri dari komponen-komponen yang saling bekerja sama untuk memproses data menjadi sebuah informasi. Di slide yang ketiga, yang pertama adalah perangkat keras atau hardware. Apa itu hardware? Nah, jadi hardware atau perangkat keras ini adalah bagian fisik komputer yang dapat mendukung operasional sistem informasi. Nah, contoh-contoh hardware ini adalah yang pertama ada CPU atau otak komputer. Nah, CPU ini adalah Central Processing Unit. Sering disebut sebagai otak komputer ini karena berfungsi untuk memproses data dan juga menjalankan perintah yang kita input atau kita masukkan. Kedua adalah memori atau RAM. Ini sudah sering sekali kita dengar. Nah, ya tentang RAM ini. RAM ini adalah tempat penyimpanan bisa dibilang tempat penyimpanan sementara ya saat komputer sedang digunakan. RAM ini dapat mempercepat proses kerja komputer. Jadi semakin besar RAM-nya, maka semakin luas juga data-data yang dapat kita simpan. Dan juga dapat mempercepat proses, karena semakin besar RAM-nya, maka komputer menjadi cepat dan tidak lemot. Ketiga ada storage atau hard disk. Nah, biasanya storage ini tuh digunakan untuk menyimpan sebuah data, ya, menyimpan sebuah data atau file. Nah, biasanya ini juga dapat disimpan secara permanen. Kemudian ada input device, ya, contohnya keyboard dan juga mouse. Nah, ini tuh biasanya digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer. Ya, contohnya ini keyboard. Kemudian ada output device.
Ini ada contohnya adalah monitor dan printer. Nah, seperti monitor dan printer ini adalah barang yang menampilkan atau mencetak hasil dari proses sebuah data. Jadi semua komponen hardware ini mereka bekerja sama mulai dari menerima data, kemudian memproses data, hingga menghasilkan sebuah output yang biasanya kita butuhkan. Kedua adalah perangkat lunak atau software. Apa itu software? Jadi, software atau perangkat lunak ini adalah program yang mengendalikan hardware dan menjalankan aplikasi yang mendukung pengelolaan data dan digunakan untuk menjalankan sistem informasi. Nah, contoh-contoh software ini adalah yang pertama adalah sistem operasi. Contohnya itu seperti Windows dan juga Linux ya. Nah, ini tuh biasanya berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dengan perangkat keras. Perangkat keras yaitu di komputer. Nah, sistem operasi ini tuh biasanya memungkinkan kita untuk ya menjalankan berbagai macam aplikasi yang ada di sebuah komputer. Kemudian software aplikasi. Contohnya ya database dan juga aplikasi bisnis. Ini tuh biasanya digunakan untuk menjalankan tugas-tugas tertentu ya biasanya seperti pengelolaan data lah di sebuah perusahaan atau pelanggan atau ya transaksi penjualan seperti itu. Kemudian program khusus untuk analisis dan pelaporan data. Program khusus ini tuh contohnya yaitu software yang biasanya digunakan untuk keperluan analisis data dan pelaporan. Misalnya aja aplikasi pengelolaan data statistik atau aplikasi untuk membuat laporan keuangan seperti itu. Jadi di dalam sistem informasi, software ini dapat membantu dalam berbagai hal penting. Antara lain, ya, jadi software ini tuh bukan hanya sekedar alat bantu sebenarnya, tapi juga pastinya berpengaruh besar dalam mendukung berbagai aktivitas penting dalam berbagai organisasi, bahkan perusahaan, bahkan badan pendidikan. Nah, yang pertama adalah sistem informasi akademik atau mengelola data mahasiswa dan juga software akuntansi itu untuk mengelola data keuangan. Yang kedua adalah mendukung proses bisnis. Software ini membantu menjalankan proses-proses bisnis secara efisien dan terstruktur. Jadi dia dapat menjalankan proses-proses ini menjadi lebih efisien dan juga terstruktur. Ya. Contohnya adalah Enterprise Resource Planning atau ERP, kemudian Customer Relationship Management atau CRM. Nah, ERP ini atau Enterprise Resource Planning dia dapat membantu dan mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis. Jadi dia dapat membantu berbagai planning untuk bisnis-bisnis yang ada. Dan CRM atau Customer Relationship Management ini biasanya digunakan untuk mengelola hubungan seperti interaksi kita dengan pelanggan seperti itu. Yang ketiga adalah memberikan antarmuka atau interface untuk pengguna. Nah, selain untuk proses bisnis, software ini juga berperan penting ini ya memberikan antarmuka atau interface untuk pengguna. Jadi software ini menyediakan tampilan visual
dan fitur agar pengguna dapat berinteraksi dengan sistem. Contohnya adalah aplikasi mobile dan dashboard analitik. Nah, aplikasi mobile ini biasanya adalah yang kita gunakan ya, yang digunakan oleh pengguna. Sedangkan dashboard analitik ini dia menyajikan data dalam bentuk visual seperti grafis dan juga biasanya tabel-tabel ya. Kemudian yang keempat adalah mengoptimalisasi tugas. Nah, jadi software ini memungkinkan otomatisasi tugas rutin sehingga pekerja menjadi lebih cepat dan akurat. Contohnya adalah otomatisasi laporan keuangan dan sistem pengingat tugas. Yang kelima adalah mendukung kolaborasi dan komunikasi. Nah, software ini memungkinkan kerja sama tim dan komunikasi dalam organisasi antar individu. Contohnya ada Google Workspace dan juga Microsoft Teams. Untuk Google Workspace ini itu biasanya adalah kolaborasi dokumen, ya biasanya itu real time. Sedangkan Microsoft Teams ini adalah komunikasi yang kita lakukan dengan tim, koordinasi kelompok, ya seperti itu, tim. Nah, dalam sistem informasi, karena tadi sudah software, kemudian hardware. Hardware ini, dalam sistem informasi, hardware ini dapat membantu. Yang pertama adalah memproses data. Ya. Hardware seperti CPU atau Central Processing Unit ini berfungsi untuk mengelola data yang masuk menjadi informasi yang berguna bagi pengguna sistem. Jadi perangkat keras ya, ini CPU ini dia tuh biasanya bertugas untuk memproses data mentah yang masuk, lalu diubah menjadi informasi yang bisa digunakan, yang biasa memberitahu kepada banyak orang. Yang kedua adalah menyimpan data. Perangkat penyimpanan seperti hard disk, SSD, dan juga RAM itu digunakan untuk menyimpan data sementara maupun permanen yang dibutuhkan dalam sistem informasi. Nah, jadi ini tuh berperan dalam penyimpanan data ya, baik itu data sementara maupun data permanen. Yang ketiga adalah menghubungkan jaringan. Hardware jaringan seperti router, switch, dan juga modem ini memungkinkan sistem informasi terhubung ke internet atau jaringan lokal untuk mengakses dan membagikan data. Nah, ini tuh memungkinkan sistem informasi dengan internet atau jaringan lokal itu saling terhubung. Nah, sehingga pengguna ini bisa mengakses berbagai pengetahuan secara online. Yang keempat adalah interaksi dengan pengguna. Perangkat input-output seperti keyboard, mouse, monitor, dan printer ini membantu pengguna dalam menggunakan data dan menerima hasil dari sistem informasi. Dan yang kelima adalah menjalankan aplikasi sistem. Nah, jadi hardware ini menjadi tempat jalannya berbagai software aplikasi dan sistem operasi yang digunakan untuk menjalankan proses bisnis, akademik, atau organisasi lainnya. Nah, jadi tanpa hardware, software ini tidak bisa bekerja. Jadi keduanya itu harus seimbang, harus balance, ya, supaya dapat membantu menjalankan berbagai kegiatan-kegiatan online sehari-harinya. Jadi sekian adalah presentasi untuk materi
pengantar komputer dalam sistem informasi. Sekian dari saya. Terima kasih.